Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan peduli dan menolong saat kita terpuruk, yang menekankan bahwa terpuruk merupakan keadaan yang tidak pernah diinginkan dalam kehidupan kita karena membuahkan beban berat. Saudaraku, kita akan mampu terlepas dari keterpurukan hidup ketika kita mau datang kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa peduli dan menolong kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah segala keadaan kehidupan kami, di setiap peristiwa yang kami alami, khususnya ketika kami terpuruk dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa ada, dekat, peduli, menolong kami, sehingga kami boleh kuat dan dimampukan lepas dari keterpurukan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 bagian B. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terpuruk merupakan keadaan tidak berdaya, keadaan yang lemah, keadaan yang terhimpit oleh kehidupan, sehingga membuahkan keputusasaan dan tidak berdaya melangkah dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Nabi Elia mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Dia merasakan ketakutan, merasakan tidak berdaya, merasakan lemah ketika mendapatkan ancaman dari Ratu Isabel. Dia bahkan ingin mati dan mengatakan kepada Tuhan, cukuplah ini ya Tuhan, sekarang cabut nyawaku. Sebuah keterpurukan yang membuahkan keputusasaan dan kerinduan untuk mengakhiri hidup atau mati. Di tengah-tengah keterpurukan dalam hidupnya, Nabi Elia mengambil langkah yang tepat. Dia mau datang kepada Tuhan, mau curhat kepada Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan peduli. Tuhan memberikan pertolongan kepada Nabi Elia. Tuhan menguatkan Nabi Elia. Dan Tuhan pun juga memberikan makanan dan minuman kepada Nabi Elia. Setelah Nabi Elia makan dan minum, setelah Nabi Elia percaya kembali kepada Tuhan, maka Nabi Elia dikuatkan, dimampukan, dan mampu melangkah dalam hidupnya dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing. Kadangkala kita mengalami hidup yang terpuruk. Saudaraku, di tengah-tengah keterpurukan hidup kita, janganlah membuat kita jauh dari Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita terpuruk dalam hidup kita, mari kita senantiasa tetap datang kepada Tuhan, tetap curhat kepada Tuhan, tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang setia itu akan menolong kehidupan kita, menguatkan kita, memampukan kita menjalani dan melewati keterpurukan hidup kita dengan baik. Amin. Bakung di lada Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan, Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. saat bersyukur Tuhan berkati. Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saat menangis Tuhan tahu, saat kau lemah Tuhan tolong, saat kau datang Tuhan berkati. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. Tuhan, di saat kami dalam keadaan terpuruk, baik karena pergumulan,
permasalahan, kesulitan, maupun sakit penyakit, tetap mampukan kami ya Tuhan untuk bersedia datang dan mendekat kepadamu, sehingga kami beroleh pertolongan, pendampingan, dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami, persiapkan kehidupan kami, agar esok hari kami mampu beribadah di hari Sabat-Mu, sehingga di ibadah itu kami sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan perjumpaan dengan orang-orang sekitar kami. Kehidupan kami pun kembali dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.